Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Illahi anta maksudi waridoka maklubi attini mahabbatak wa marifatak. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur, dan juga nikmat ibadah, dan juga nikmat istiqomah. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni manusia yang sangat sempurna, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan salam rindu kita, salam cinta kita kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan video kali ini yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, karena alhamdulillah kita mungkin hanya hitungan beberapa hari atau seminggu atau apalah itu, yang mana yang akan kita ketahui kita mau pergantian tahun, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur sama Allah, ditambah-tambah umur yang barokah saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan judul yang mana tentang toleransi beragama, bahwasanya kita ketahui dalam era-era seperti ini, yang mana yang banyak orang itu sering digadang-gadang oleh orang, terkadang kala toleransi itu ada suka kebablasan saudara. Bagaimana yang kebablasan? Contoh, kita terkhusus umat muslim yang mana pasti toleransi itu dalam setiap agama manapun pasti mempunyai batasan-batasan khusus yang mana diperbolehkan diucapkan dan tidak boleh untuk diperucapkan saudara. Karena toleransi itu ada dua faktor saudara. Yang pertama, yang toleransi baik dan toleransi yang kurang baik. Lalu bagaimana toleransi yang baik itu? Contoh, toleransi yang baik ketika kita mempunyai kerabat, teman, saudara, atau apalah itu. Kerabat, saudara, atau teman kita ini bisa kita katakan, mohon maaf, non-muslim. Entah itu agama Kristen, entah itu agama Hindu, Buddha, dan lainnya. Lalu biar kita toleransi baik, ketika ini saudara atau kerabat kita ini sedang kayak kesusahan atau kesakitan, lalu kita walaupun berbeda kepercayaan, berbeda agama, itu hukumnya wajib kita untuk membantu walaupun dia beda dalam agama tersebut. Karena terkhusus umat Islam menolong siapapun tidak akan dilihat dengan latar belakangnya apa, agamanya apa. Karena ketika kita menolong walaupun orang tersebut bukan non-muslim, kita katakan bukan seakidah, akan tetapi ketika kita menolong orang tersebut, kita tercatat sama juga kita sedang menanam ladang ibadah saudara. Begitupun sebaliknya, ketika kita bertoleransi yang kurang baik, contohnya seperti apa? Ketika toleransi yang kurang baik nih saudara,
ini ada salah satu kayak peringatan kepercayaan agama lain, lalu kita entah itu mengucapkan atau kita itu mengikut merayakan. Nah, ini bukan toleransi yang baik, akan tetapi toleransi yang kurang baik, saudara. Karena bagaimanapun itu agama pasti mempunyai batasan-batasan khusus, saudara. Ada yang boleh kita ucapkan dan ada yang tidak boleh kita ucapkan. Karena ketika terkhusus yang non muslim, bisa kita katakan Kristiani atau apa, atau agama-agama yang lain, ketika apalagi ini dekat-dekat dengan pergantian tahun baru. Ketika kita bertoleransi dalam beragama bukan berarti kita mengucapkan, saudara. Kita hanya sekedar mengetahui saja, sama-sama saling menghargai kepercayaannya. Karena dalam kepercayaan non-muslim umat Kristiani itu ketika merayakan hari Natal itu adalah seperti salah satu keagungan bahwa saya mempercayai kelahirannya anak Tuhan, Nabi Isa. Bahwasanya ketika umat muslim itu mempercayai betul bahwasanya lam yalid walam yulad, bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, saudara. Ya, itu mungkin kepercayaannya masing-masing. Setidaknya kita tidak untuk beserta-serta untuk merayakan agama orang lain. Karena ketika kita seperti itu, kita takutnya tergolong mencampur adukan akidah, mencampur adukan agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, apalagi kalau kita lihat yang terdahulu, apalagi ada tuh, saya pernah melihat videonya kalau tidak salah, ada salah satu pemain hadro atau apalah itu di tempat orang non muslim, di tempat contoh kayak tempat gereja atau apa. Ini bukannya toleransi kalau kata saya, tapi toleransi kurang baik. Kenapa bisa demikian? Saya kasih contoh seperti ini, saudara. Ketika kita membaca Quran itu pada tempatnya, itu bisa sangat baik, bahkan mendapatkan pahala dan barokah. Begitupun sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran di tempat yang kurang baik. Lalu di mana tempat yang kurang baik? Ketika kita baca Quran di toilet. Nah, ini kan tempat kurang baik, toilet. Apakah kita mendapatkan barokah? Apakah kita mendapatkan pahala? Tentu jawabannya tidak, malah mendapatkan dosa, saudara. Lalu ketika kita membaca Quran, entah itu di ruangan sholat, entah itu di masjid, entah itu di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, tempat tawasul, itu kita sangat baik. Karena apa? Tempat bagi saya itu sangat berpengaruh, saudara. Maka dari itu, semoga kita terkhusus kaum muslimin wal muslimat, kita dengan adanya media YouTube seperti ini, kita bisa sama-sama saling berwasiat, sama-sama saling menebarkan kebaikan, saudara. Karena kita sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk yang lainnya, saudara. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa terkhusus di negara kita tercinta ini, di Indonesia kita ini, semoga Allah lindungi hakikat iman dan Islamnya, saudara. Maka dari itu, semoga kita biar mengerti tentang toleransi yang baik dan toleransi yang kurang baik. Dan itu pasti ada batasan-batasan yang mana kita diperbolehkan dan yang mana kita tidak diperbolehkan. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ketika kita bertoleransi, kita hanya cukup menghargai dia saja, dengan kepercayaan dia saja, dan hanya untuk saling membantu ketika umat
non muslim ketika sedang kesusahan atau kesakitan, kita wajib umat Islam untuk membantunya, saling bahu membahunya. Akan tetapi ketika soal akidah, soal agama, itu pasti ada batasan-batasan khusus, saudara. Dan jangan sampai kita toleransi kita kebablasan, saudara, tercatat sebagai mencampur adukan akidah, mencampur adukan agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita tetap bersaudara dimanapun kita berada, maupun itu agama manapun. Akan tetapi kita mempunyai batasan-batasan toleransi yang sebenarnya. Kita mempunyai sama-sama saling menghargai dan tidak mencampur adukan akidah, saudara. Karena kita ingin selamat dunianya dan ingin selamat di akhiratnya. Dan bila mana kita semoga senantiasa Allah tambah umur yang barokah, Allah selamatkan hakikat iman Islamnya, terkhusus di negara kita tercinta ini, yakni Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terkhusus untuk diri saya sendiri dan juga kaum muslimin wal muslimat. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah itu hanya semata-mata kebodohan saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.